Anda akan berbicara dengan tim pemenangan Ganjar. Silakan. Iya, Reza, saudara, selamat siang. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang tadi tahap kedua, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tadi sebelumnya juga sudah kita lihat ya, yang pagi begitu ya, tim Amin juga sudah mendaftarkan. Sudah resmi diberikan dan saya memegang salah satu bukti penting Mas Andi Wijayanto ya. Ini Mas Andi Wijayanto ada di samping saya. Terima kasih Mas Andi sudah datang. Terima kasih diundang. Deputi Politik 5.0 atau 5,0? Sama aja. 5.0, 5,0. Sebelum saya ke sana saudara untuk nanya artinya apa, ini saya megang visi dan misi yang kemudian ini pasti dirangkum bersama oleh semua partai pengusung dan juga pendukung mungkin. Kemudian juga tentunya tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Nah, Mas Andi, kalau kita bahas dulu sebenarnya buku ini saya kaget juga saudara. Ini kan buku biasa ya? Nah, gitu kan. Kalau yang ini silakan dibuka Mas Andi. Kita langsung buka ini. Kalau ini dalam bentuk scrapbook, tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Ganjar. Ini ada QR code-nya. Ini dua-duanya dikasih ke KPU, Mas? Versi yang lebih lengkap. Oke. Kalau ini cuma ringkasan, ini dokumen lengkapnya. Scrapbook itu ya? Ini scrapbook, jadi kalau difoto seperti biasa, kayak menu di restoran gitu, akan keluar. Kalau ini QR-nya? QR-nya akan langsung diarahkan ke website. Websitenya itu visi misi ganjarmahfud.id. Oke, jadi memang dan websitenya sudah aktif. Jadi siapa saja yang ingin membahas lebih detail, memahami lebih detail tentang visi misi tinggal masuk ke website itu. Sudah masuk sampai detail ke program belum sih Mas? Sudah ya? Sudah, ini 100% lengkap. Apa yang memang benar-benar ingin dikerjakan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud kalau nanti jadi presiden di 2024. Apa Mas? Secara komprehensif mungkin bisa disampaikan beberapa poin-poin besarnya yang akan dikejar dan dikerjakan. Karena kan Pak Ganjar, Pak Mahfud selalu menyatakan bahwa tadi ya kita juga sempat mendengar bahwa perubahan itu kan bisa dimaknai kemarin tidak selalu stop tapi juga ada pengembangan di situ yang disampaikan ke anak-anak muda kemarin. Berkaitan dengan itu apa saja Mas yang kemudian ini dirangkum dalam scrapbook ataupun buku visi misi ini? Pada dasarnya kami ingin memberikan optimisme ke depan. Optimismenya ada dua. Yang pertama, Pak Jokowi sudah memulai membuka pintu untuk menuju Indonesia maju. Nah, Mas Ganjar kemudian akan melakukan perubahannya dengan menggunakan tagline Indonesia yang unggul. Ya, Indonesia yang unggul dilihat pertama dari sumber daya manusia. Itu yang menjadi fondasi karena kita akan mengalami bonus demografi. Dan Indonesia yang unggul karena kita akan prioritas kepada sektor-sektor ekonomi unggulan, terutama ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital. Kemarin disampaikan ya. Dan kemudian yang paling utama Indonesia yang unggul karena kita akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi kompetensi utama dari Pak Mahfud. Tapi tawaran utamanya kemudian adalah Indonesia unggul itu harus bisa dicapai dengan gerak yang lebih cepat. Oh, itulah kenapa kemudian di belakangnya ya. Dan di bus tadi sebenarnya gerak cepat Indonesia unggul. Jadi intinya adalah bagaimana bergerak cepat karena kami menyadari bonus demografi itu tidak lama. Bonus demografi akan berakhir dan jendela Indonesia memiliki bonus demografi untuk terutama generasi Y dan Z ya sekarang ini. Jadi karena itu kita tidak boleh berlamban-lamban, kita tidak boleh bisnis as usual, harus ada gerak cepat yang Mas Ganjar sering mengatakannya satset, bagaimana caranya gaspol sehingga ini bahasanya bahasa milenial sekali. Satset, gaspol untuk membentuk Indonesia unggul tersebut. Mas, kita bahas sedikit soal pendaftaran capres-cawapres tadi. Gimana? Lancar semua? Semuanya lancar, ya, sesuai dengan rencana. Ya agak telat karena masih menunggu pendaftaran dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Begitu itu selesai, kami masuk menyerahkan semua dokumen tadi diwakili oleh Ibu Megawati, mewakili para
ketua-ketua umum partai lainnya. Dokumennya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU. Berarti sudah diberikan keterangan bahwa ini lengkap gitu ya, dan ada rekomendasi tes kesehatan. Betul, lalu melakukan tes kesehatan di hari Minggu dan juga langsung menyerahkan visi dan misi. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwa TPN di bawah Mas Arsyad itu memang bisa menunjukkan bahwa bergerak cepat. Ya, Pak Mahfudnya kan baru muncul kemarin, ya, tapi di buku ini sudah langsung muncul ya, Pak Mahfudnya. Aduh, saya sanksi nih kalau ngeprint cuma sehari nih. Berarti udah lama ya. Menunjukkan gerak Ya, cepat. ya. Itulah kemudian kerja-kerja dari tim di belakangnya Ganjar dan Mahfud tentunya, termasuk deputi politik 5.0. Sebenarnya Mas Andi juga nggak terlalu lama ya, baru dideklarasikan kemarin juga ikut gitu di dalam tim. Ya, saya sendiri baru sekitar 10 hari lah, masuk formal sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Poinnya apa sih Mas, kalau deputi politik, kemudian ada 5.0-nya? 5.0-nya menunjukkan keinginan kami untuk melakukan kampanye berbasis teknologi yang ada. Oh, oke. 5.0 itu menunjukkan bahwa kita akan ada artificial intelligence, akan ada machine learning, akan ada big data, akan ada misalnya pemanfaatan ChatGPT, dan itu yang harus kami adopsi, harus kami integrasi dalam strategi kampanye. Tugas saya sebagai deputi politik 5.0 mengintegrasikan bagaimana teknologi terutama artificial intelligence kemudian betul-betul kita pakai untuk merancang strategi media. Misalnya ada Mas Prabu sebagai deputi media 360 itu disebutnya, lalu ada Pak Luki sebagai deputi kinetik teritorial. Bagaimana kemudian dengan teknologi digital, artificial intelligence, big data kami bisa melakukan kampanye 5.0. Oke, itu yang apa ya, udara lah ya Mas, bisa dibilang ya. Bahkan apa namanya? Kadang-kadang kita bilang serangan udara lah gitu. Tapi itu yang juga kemudian menjadi poin penting. Apakah salah satunya juga untuk menangkal hoax-hoax yang mungkin bisa bertebaran dalam situasi yang saat ini? Kami ada dashboardnya ada alert system. Jadi alert system itu ada satu bagian khusus yang memang kemudian bisa secara cepat melihat kemunculan konten-konten negatif, apakah dia berisi ujaran kebencian, hate speech, sampai kepada penyebaran misinformasi, terutama tentang kedua kandidat yang kami kawal. Baik, Mas, berbicara Mas Andi kan juga berbicara ketika 2019 ya, ikut waktu itu di tim pemenangan Pak Jokowi, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya, pengalaman panjang ya, kemudian dibawa sekarang dipercayakan juga ke Mas Andi. Mas Andi, kalau ngomongin Pak Jokowi sedikit nih, sebenarnya kalau TPN mungkin bisa dibocorkan dikit, masih nunggu-nunggu nggak sih Mas, kalau untuk dukungan Pak Jokowi sendiri? Sampai sekarang kami melihat Pak Jokowi presiden dari PDI Perjuangan yang belum menunjukkan atau tidak menunjukkan indikasi bahwa akan berbeda dengan partainya. Ya, jadi Pak Jokowi punya KTA, ya, PDI Perjuangan sebagai anggota kader terbaik dari PDI Perjuangan. Ya, kami menjalankan atau membentuk strategi kampanye ini dengan nantinya melihat bagaimana Pak Jokowi juga melakukan strategi-strategi sebagai kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Oke. Meskipun ketika deklarasi kemarin Pak Mahfud gitu ya, memang tidak ditampilkan baik itu Zoom ataupun meskipun beliau lagi di luar negeri gitu. Untuk Pak Jokowi, ya, kami menyadari bahwa Pak Jokowi memiliki agenda kenegaraan yang penting, ya, ke Cina dan Saudi Arabia. Jadi ini pertama kalinya kami harus membuat strategi kampanye dengan tetap menimbang memperhatikan posisi Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi juga berstatus presiden. Mas Andi, beberapa suara-suara ketika Mas Andi waktu itu kalau di berita itu kami pantau baru ya, isunya ini baru akan masuk TPN. Waktu itu sempat ada suara-suara, aduh janganlah nanti Lemhanas ditakutkan partisan dan lain-lain. Mas Andi melihat isu seperti itu seperti apa? Menyadari betul ketika saya dipanggil oleh Mas Arsyad untuk masuk
formal ke dalam TPN sebagai deputi, ya pikiran pertama saya langsung bagaimana Lemhanas. Ya, tapi ketika Mas Arsyad menjelaskan apa yang harus saya lakukan, saya merasa itu kompetensi saya. Jadi saya menyatakan persetujuannya, lalu saya meminta waktu ke Mas Arsyad untuk Timbang-timbang lah ya. ya tidak timbang-timbang sebetulnya, tapi untuk memulai proses transisinya di Lemhanas. Jadi saya sudah menyatakan ke Mas Arsyad, saya pasti akan mundur untuk masuk TPN karena Lemhanas sebagai lembaga pendidikan tertinggi tingkat nasional yang di dalamnya ada TNI, Polri, dan ASN aktif harus dijaga netralitasnya, tidak boleh berpolitik praktis. Jadi kemudian saya memutuskan mundur sebagai gubernur Lemhanas, ya punya satu tujuan saja, menjaga netralitas Lemhanas. Oke. Persetujuan presiden juga, Mas Andi? Dikomunikasikan secara formal, surat pengunduran dirinya saya serahkan ke Mensesnek kemarin pagi, ya sebelum deklarasi Pak Mahfud di kantor DPP PDI Perjuangan. Jadi sebelum saya ke sana, pagi harinya saya bertemu dengan Mensesnek menyerahkan secara resmi surat pengunduran diri. Oke, Mas Andi, isu saat ini yang dinilai sangat krusial sekali, ya kemudian ini tidak hanya menjadi bahan kampanye ataupun bahan visi misi dari tim dan juga Pak Ganjar, Pak Mahfud, tapi yang memang dianggap secara, Mas Andi juga dari Lemhanas begitu ya, yang dilihat ini benar-benar harus diperbaiki ke depan. Ini yang bisa membawa kita ke Indonesia Maju 2045, Indonesia Emas malah. Apa Mas? Kombinasi dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang sebetulnya menunjukkan apa yang ingin kami tawarkan sebagai pesan utama pemilu. Ya, Mas Ganjar dengan pengalamannya sebagai gubernur, ya, dengan kemampuannya untuk bergerak cepat, ya, diyakini akan mampu untuk kemudian menawarkan gerak satsetnya untuk pembangunan manusia, ekonomi, lalu kemudian ada politik hukum pertahanan dan keamanan, lalu yang keempat adalah tentang bagaimana menempatkan Indonesia dalam posisi strategis di ranah global, ya di ranah internasional, itu tawaran utamanya. Tapi nantinya tentunya bagi kami salah satu yang benar-benar harus dirombak apalah yang nanti bisa ditawarkan oleh Pak Mahfud, ya tentang keadilan, ya tentang hukum, ya sehingga pada saat Mas Ganjar nanti bergerak cepat, kita juga memiliki dalam koridor yang ya, kematangan demokrasi yang lebih baik dan kematangan trias politikanya Pak Mahfud gitu ya. Kalau Mas Ganjar kan bilangnya masih 2 aja. Ya, Mas Ganjar kurang 1, Pak Mahfud sudah lengkap. Iya. Ya, 62% pemilih ini adalah generasi muda. Bisa dibilang milenial, Gen Z, masuk dikit ke Alpha kayaknya ya. Kemudian ada isu bertebaran bahwa teknologi ini masih bisa mempenetrasi kita, bisa merusak dalam artian yang lebih besar begitu ya. Kalau isu-isu paling sederhananya orang sekarang banyak yang main handphone terus, kemudian juga kalau lagi berdiskusi sama orang lain, kadang banyak juga yang melupakan itu, interaksi manusia itu. Apakah itu juga menjadi gambaran dalam tim yang kemudian akan diserahkan ke Pak Ganjar dan ya, Pak Mahfud? ya, kami menyadari bahwa pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu muda. Ya, pemilu yang mayoritas pemilihnya adalah Y dan Z. Ya, karena itu di TPN yang dipimpin oleh Mas Arsyad, sebagian besar dari anggota yang ada dalam TPN itu anak-anak muda. Ya, sampai dalam struktur kami, misalnya di saya sebagai deputi, saya punya direktur, tapi saya juga punya direktur muda, 3 orang. Ya, direktur muda ada Rehan, misalnya ada Reinhard, yang nanti akan fokus membuat program-program strategi kampanye yang memang kena dengan anak muda, dan mereka sendiri usianya juga belum 30 tahun. Nah, jadi langsung berbicara ya. Nah, visi misi ini misalnya adalah hasil kerja berbulan-bulan, jadi bukan tiba-tiba muncul. Ya mungkin ininya aja ya, depannya ya, Ya. covernya aja. Tapi yang analisis utamanya datang dari mereka. Oke, Nah, datang itulah dari kenapa generasi Y dan Z, lalu mereka menekankan kami ini generasi visual, kami ini generasi gadget, ya digital native, ya sehingga kemudian visi misinya mungkin pertama kali saya ikut, saya jadi tim kampanye dari tahun 2014, 2019 ya agak kaget sendiri ketika tiba-tiba tim muda ini ya menawarkan visi misi yang sangat kreatif. Ya, sedikit Mas kalau depannya bisa dilihat. Depannya ini kan Pak Mahfud dengan Mas Ganjar, ini ide multiverse. Multiverse ya, jadi kalau nonton film-film superhero tahu
Ya, ini Indonesia yang sekarang sedang dirancang, ada Monas, ada istana di IKN. Nah, ini kira-kira futuristiknya lah Indonesia ke depan. Dan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud yang akan membawa anak-anak muda itu bergerak dari satu verse ke verse yang lain. Itu dia gambaran sedikit saja, padahal kita baru membahas sedikit, tapi nanti tentunya ini bisa dituangkan betul-betul dalam realitas nanti ketika kampanye dan juga program visi misi yang akan dibawa ke depannya. Dan kalau jadi benar-benar bisa berdampak juga tentunya pada kalian semua 62% pemilih muda yang akan kemudian menjadi pemimpin-pemimpin nantinya ketika 2045 mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas. Terima kasih Deputi Politik 5.0 dari TPN GP Mas Andi Wijayanto sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih.